Selanjutnya mari kita dengarkan bersama ceramah takziah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Muhammad Said Ismail SAG MPDI. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan yang kami cintai Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat beserta istri, Bapak Kakan Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat beserta istri, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaat takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita dihadirkan di tempat ini dalam rangka kita memberikan takziah kepada keluarga dari almarhum, anak dari Habibillah ini setelah meninggalnya sepekan yang lalu. Kehadiran kita semua insya Allah akan mengurangi kesedihan yang dialami oleh keluarga ini atas kehilangan dari salah satu putranya. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Walillahi ma fis samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah akan mengampuni dosa hambanya bila dikehendaki oleh Allah, dan Allah akan mengazab seseorang hamba kalau itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini memberikan pelajaran pada kita sekalian. Ternyata Bapak dan Ibu, hidup dan kehidupan kita ini ada dalam genggaman Allah. Kita hanya berhak untuk menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, tapi kita tidak berhak untuk memiliki sepenuhnya. Mencintai dunia, cinta tugas, cinta istri, cinta suami, cinta anak-anak kita punya batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta kepada Allah tidak ada batasnya. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita memiliki anak itu bukan milik kita sesungguhnya, tetapi sungguhnya Allah telah menitipkan sementara kepada kita untuk dipelihara, untuk kita memelihara anak-anak kita. Kita punya jabatan, jabatan itu bukan punya kita. Jabatan itu hanyalah titipan Allah yang sifatnya sementara.
Kita diberi harta kekayaan, harta itu dipercayakan oleh Allah, dititipkan kepada kita. Sesungguhnya bukan milik kita, dia adalah miliknya Allah yang dititipkan sementara kepada kita sekalian. Seluruh kehidupan kita adalah datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, kalau itu bukan milik kita, jabatan bukan milik kita, harta bukan milik kita, anak istri suami bukan milik kita, lalu apa sesungguhnya yang harus kita miliki pada saat ini, yang pantas kita bawa pulang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian, sebaik-baik bekal yang pantas kita bawa di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ketakwaan itu yang terbaik dan itu yang telah menjadi pilihan Allah yang harus kita miliki pada saat ini, maka tugas kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita umat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jangan sampai kita melewatkan ibadah yang kita dititipkan oleh Allah, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi pada malam hari, dengan melewat begitu saja tanpa bermakna bagi kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77 yang saya bacakan tadi, ada 4 pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah pahala untuk negeri akhiratmu dengan fasilitas yang kamu miliki pada saat ini. Kamu diberi oleh Allah nikmat berupa panca indera pandang, penglihatan, pendengaran, tangan dan kaki kita. Itu adalah fasilitas yang ada dalam diri kita. Gunakanlah untuk meraih pahala persiapan negeri akhirat kita. Dunia akan kita tinggalkan, yang kita bawa pulang adalah amal kebaikan kita. Karena itulah Allah memberikan, melengkapi kehidupan ini dengan berbagai macam kelengkapan kenikmatan, dengan sisa umur yang kita berikan, dengan jabatan yang kita miliki, dengan harta yang kita punya hari ini. Apapun yang kita punya, semua itu adalah alat, fasilitas untuk kita meraih pahala negeri akhirat kita. Karena itu Bapak dan Ibu, sebelum kita menuju bangun pada pagi hari, kita mencari nafkah kita meraih dunia kita, dahulukan akhirat kita dengan kita melaksanakan perintah Allah. Sholat subuh dulu sebelum kita ke kebun, sebelum kita ke sawah, sebelum kita ke sekolah, sebelum kita masuk ke dalam lubang, sholat dulu. Kenapa kita harus sholat? Kalau kita dahulukan sholat, para jemaah sekalian, insya Allah ketika bapak dan ibu satu kali ibu mencangkul tanahnya, itu dinilai satu nilai ibadah kita. Semakin banyak perjalanan menuju kita mencari nafkah itu, semakin banyak pahala yang kita dapatkan, semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang harus kita lakukan. Awali kehidupan akhiratmu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulukan akhiratmu sebelum kita mencari dunia kita. Artinya kita perjuangkan kehidupan akhirat itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya. Kalau sholat subuh kita dahulukan, turunlah ke bumi. Di bumi sudah disiapkan oleh Allah rezeki, dan rezeki yang disiapkan itu pasti rezeki yang halal dan thayyibah yang Allah berikan kepada kita.
Fasilitas ini jangan kita lewatkan begitu saja tanpa berpahala, bermakna bagi kita dalam kehidupan ini. Yang kedua, pesan Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan untuk meraih kebahagiaan kehidupan dunia ini. Dunia ini tempat kehidupan kita yang sementara. Dalam kehidupan yang sementara ini, kita wajib untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia ini dengan cara kita harus menjemput rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah. Jangan kita hidup bermalas-malasan, maka rajin-rajinlah dalam kehidupan ini jemput rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah dengan bekerja keras, dengan berusaha, dengan kita mencari nafkah itu. Tidak boleh kita malas-malasan, karena kita sedang hidup di atas permukaan bumi ini. Maka mencari kebahagiaan hidup dunia dengan bekerja keras itu adalah kewajiban kita dalam kehidupan ini. Pesan Allah yang ketiga adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada diri kita. Allah telah menciptakan diri ini, diri kita, mencintai kita sekalian. Kemudian seperti itulah kita mencintai sesama kita dengan sifat Ar-Rahman-Nya Allah. Allah memberikan kasih sayangnya kepada hambanya, tidak pernah pilih bulu, tidak pernah memilih apakah dia orang kaya atau orang miskin, tidak pernah Allah pilih apakah dia seorang pejabat atau seorang petani. Semuanya mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah ketika dia selalu memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Dengan sifat Ar-Rahim-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman-Nya Allah, mari kita sebarkan kebaikan-kebaikan itu untuk bermanfaat untuk sesama kita. Dalam hadis Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberi umur panjang oleh Allah, kemudian dengan umur yang panjang dia pergunakan untuk kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Wasarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia dalam kehidupan ini, ketika dia diberi umur panjang oleh Allah, dia gunakan untuk berbuat maksiat. Ketika dia diberi umur panjang oleh Allah, dia mengejar kehidupan dunia ini. Ketika dia diberi umur yang panjang oleh Allah, dia selalu mengabaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang terburuk pada pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Pesan Allah yang keempat adalah jangan kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Siapa orang yang berbuat kerusakan itu adalah orang yang pandai menerima nikmat Allah, menerima rezeki dari Allah, tapi tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Mereka hanya makan saja yang diberikan oleh Allah, tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk mensyukuri nikmat itu. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang senantiasa akan mendatangkan kemurkaan Allah, kemarahan Allah dalam kehidupan kita. Bapak dan ibu-ibu sekalian, orang-orang yang selalu berbuat kerusakan itu adalah orang yang senang mengerjakan apa yang dilarang Allah dan membenci apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka orang yang seperti inilah dikelompokkan orang-orang yang selalu berbuat kerusakan itu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan ini. Keempat hal ini kita miliki, kita jadikan pelajaran Bapak dan Ibu. Insya Allah selamatlah kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang terakhir, pada Ibu Jubeda beserta suami dan keluarga, kita semua milik Allah. Kembalikan cepat kepada Allah bahwa kita tidak berhak memiliki anak-anak kita, cucu kita, bahkan diri kita. Ikhlaskan keberangkatan almarhum. Dia telah mendahului kita. Kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita, lebih Allah mencintainya daripada cinta kedua orang tua. Andaikan orang tua masih berhak untuk meminta kepada Allah agar Allah jangan dulu mencabut roh anaknya, mungkin Allah akan membukakan, tapi pintu itu sudah tertutup bagi kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah tiba,
tidak bisa kita maju atau tidak bisa kita mundur sedikit pun. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kedua orang tua, keikhlasan sang istri yang dicintai, itulah yang akan jadi penyelamat suaminya, anak-anak kita yang ada di alam kubur yang telah mendahului kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin hanya itu saja beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.